Silakan. Di Z-score ada keterangan negatif sama positif untuk perbedaannya kan? Iya, Itu ada yang negatif sama yang positif iya, Z-score. iya. Terus? Mempengaruhi apa gimana gitu? Oh enggak, memang bergerak dari apa namanya tuh -3 ke +3. Memang bergeraknya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Oh, jadi wajar kalau misalkan jatuhnya ada yang negatif gitu ya, Kang, ya? Iya, di sini juga kan negatif ya. Nah ini -2,57, -1,379 min. Nah di atas 0,5, nah di atas 0,5, di atas proporsi 0,5 jadi positif 0,454, 1,36. Ini positif ya. Ini positif, ini positif. Yang ini negatif. Artinya si proporsi di sini itu berada di Z-score di Z-score negatif. Kalau yang di atas 0,5 proporsinya di Z-score positif gitu. Oke. Baik, Kang, terima kasih. Paham ya mentransformasi dari PKT ke Z? Paham, Kang? Ada yang belum paham? Coba biar nggak apa-apa, Anda apa namanya itu tanya saja bisi. Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh gitu. Sampai Z-score gitu ya, sampai mengubah dari PKT menuju Z-score. Silakan ada yang mau bertanya? Jangan sampai nanti bingung. Ya, itu langkah ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, langkah ke-5. Kemudian kita masuk ke langkah ke-6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 ini mendorong dari ini kan asal apa namanya itu tadi ya, bahwa si Z-score ini bergerak dari dari -3 sampai ke +3 gitu. Bergerak seperti itu. Nah, ini 0. Di sini 0. Ini -3, ini +3 gitu ya. Jadi nanti berbentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Gitu ya, ada yang berada di proporsi ini, ada di proporsi yang ini, ada di proporsi yang ini. Gitu, di sini. Paham ya? Nah, kan ini minus ya. Gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita ini udah sebetulnya udah angkanya sudah angka standar nih. Angka yang sudah bisa dijumlahkan di Z-score ini gitu ya. Andai angka yang sudah diberikan operasi matematik sudah bisa ini di sini nih. Namun kan apa namanya itu menjumlahkan -2 ditambah -1,3 itu kan sulit ya. Makanya kita transformasi transformasi dari data-data ini menjadi data-data yang positif gitu, yakni didorong menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal begini saja, -2,257 ditambah 2,257 gitu kan. Ini ditambahkan saja. 0,257 ditambah 0,257 kan jadi 0 ya. Paham ya sampai sini? Ditransformasi ke angka positif. Ini -2,257. Untuk menjadi 0 tinggal ditambahkan saja. Ditambah 2,257 gitu.
257. Nah, ini akan menjadikan si angka yang negatif ini menjadi angka positif gitu. Nah, kemudian sama yang ini ditambah 2,257, yang ini ditambah 2,257, yang ini tambah 2,257 terus semuanya. Jadi seolah-olah si angka minus ini didorong ke nol, itu didorong dari minus ke nol secara berbarengan. Jadi yang ini jadi 0, yang ini jadi 0,8, yang ini jadi 1,8, yang ini jadi 2,711, yang ini menjadi 3,623. Paham nggak sampai sini? Pak, Gitu mau ya? nanya, Pak. Paham. Silakan. Berarti Pak itu tergantung nilai yang depannya ya Pak ya? Kan ini kan depannya 0,2257. Ya, Berarti dijumlahin dengan misalkan di 0, depannya 0,342 berarti dijumlahin juga 0,342 gitu. ya betul. Gitu ya, secara berbarengan ini ditambah 2, berapa tadi? 342, misalkan Ya. 3,42, misalkan. Ini juga sama ditambahkan 3,42, ditambahkan semuanya. Jadi seolah-olah dari yang angka negatif ini didorong secara berbarengan ke 0, ke titik 0. Gitu. Oh, iya Pak. Makasih Pak, paham. Paham ya? Nah, itu. Ya, makasih. Lalu kemudian, nah ini didapatlah hasil 0, 0,878, 0,1825, 2,711, terus 3,6. Gitu ya. Ini sudah bisa dijumlahkan juga, tapi untuk mempermudah saja, adalah membulatkan gitu ya, membulatkan angkanya. Jadi 0 jadi 0 ya, 0,878 ya sama dengan 1 lah ya gitu ya. 1,825 sama dengan 2. 2,711 itu ya sama dengan 3. 3,623 sama dengan 4. Gitu ya, dibulatkan ke atas. Ya kalau misalkan 3,2 ya dibulatkannya ke 3. Kalau di atas 0,5 gitu ya, komanya di atas 0,5 dibulatkan ke atas. Paham ya? Proses pembulatan ini? Paham. Paham ya? Paham. Paham Pak. Nah, itu baru satu item ya. Ini baru satu item. Jadi ini tuh maknanya jadi sangat tidak setuju itu kita anggap kan asalnya 1, sangat tidak sebentar. Nah, sangat tidak setuju ini angkanya kan 1. Biasa di Likert misalkan ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya, ini 5 gitu kan. Seperti itu ya, atau misalkan sebaliknya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah dilakukan transformasi gitu ya, ternyata yang nilainya 1 ini adalah nilai 0. Yang nilainya 2 itu jadi 1. Yang nilainya 3 ini jadi 2 gitu. Yang nilainya 4 jadi 3. Yang nilainya 5 jadi 4 gitu. Seolah ya jadi kurang lebih jaraknya hampir tidak jauh beda lah ya gitu ya. Tapi ini item 1, item 2 bisa jadi ininya misalkan 0. Ininya 0 juga, ini 1, ini 2, ini 3, bisa seperti itu. Jadi misalkan tidak setuju ini 2 gitu. Ternyata di sininya 0. Di ini 3, misalkan ininya 1, nilainya 1, nilai intervalnya 1. Ini 4, nilai intervalnya 2 ternyata. Bisa seperti itu. Tergantung apa? Tergantung frekuensi yang jawab. Dan dicari proporsinya, dicari proporsi kumulatifnya, dan dicari titik tengah dari proporsi kumulatifnya. Apakah sudah paham sampai sini? Kang izin bertanya, Kang. Silakan.
Silakan. Ya, ini tuh berlaku untuk seluruh item. Seluruh item berlaku seluruh item. Berarti yang favorable sama unfavorable juga sama gitu. Nah, kalau favorable, unfavorable, saya sarankan dibalik dulu angkanya, ditransformasi dulu, Oh iya ya Kang. transformasi Paham. dulu. Bisa kan cara mentransformasi dari ini? Dibalik aja kan yang satu jadi 5, yang 2 Ya, jadi 4, yang 3 ya tetap begitu. gitu. Bisa Ya, begitu. Kalau misalkan di SPSS bisa dengan cara, ya tahu kali ya, iya mentransformasikan data. Kang. Dibalik dulu aja gitu. Sehingga Siap. nanti ini 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sama gitu. Ya. Ya, Terima kasih Kang. ini baru satu item. Jadi Anda harus lakukan ke seluruh itemnya itu seperti ini, si datanya itu. Nah, biar tidak sulit, kita gunakan, kalau gini kan satu-satu, wah lumayan kapan selesainya kan? Makanya kita gunakan aplikasi Excel gitu untuk apa namanya itu membuat hal ini bisa jadi, nah gitu ya. Saya sudah siapkan sebetulnya. Sorry. Ya. Nah, ini bukan yang ini. Nah, seperti ini gitu ya. Ini agak masih yang berarti yang ini. Nah, ini. Oke. Kelihatan kah? Terlihat, Pak. Nah, lihat ya. Ini item 1, si subjek 1 jawabnya 3, item 2 jawabnya 4 gitu ya. Ini bla bla bla, ada 30. Katakanlah hanya 30 lah ya. 30 skor. Misalkan nah ini nih. Ini itemnya ada 24 item. Nah, gitu ya. Ada 30 responden dan ada 24 item. Nah, 24 item. Nah, cara begini apa namanya itu cara menghitungnya begini. Kalau ini kan cari frekuensinya dengan cara tadi ya, kalau misalkan di aplikasi Excel berbentuk seperti ini gitu. Oke. Sebetulnya formulasinya kita bisa bikin, ini udah jadi ya sebetulnya. Anda bisa bikin sendiri sebetulnya. Ini juga saya bikin sendiri. Nah, datanya seperti ini. Nah, kemudian kita yang pertama tadi, langkah yang pertama adalah cari frekuensi, gitu ya. Ini misalkan frekuensi F-nya, frekuensi yang jawab 1, yang jawab 2, yang jawab 3, yang jawab 4, yang jawab 5 gitu ya. Nah, caranya pertama sama dengan, lalu kemudian count if, gitu ya. Hitung jika yang ada dari sini, range dari sini, kriterianya 1
gitu. Kriterianya 1. Nah, karena yang jawab 1. Oh, ada nggak ada yang jawab 1. Count if range yang ada di sini yang kriterianya 2. Nah, kriteria 2. Nggak ada yang jawab 2 juga. Count if dari range yang sini kriteria 3. Nah, ada 6 orang yang jawab frekuensi, ada 6 orang yang menjawab 3 gitu. Lanjut ya. Kemudian yang menjawab 4 ada berapa? Hitung. Count if dalam range yang ini yang menjawab 4. Oh, ada 13 orang yang menjawab 4. Kemudian count if dari range yang sini yang menjawab 5. Gitu. Nah, kemudian Anda drag saja sampai sini semuanya. Nah, nanti keluar nih. Ini yang jawab. Ini saya bold dulu. Jadi yang di item pertama ini item 1 kan, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6 gitu ya. Nah, ini sampai item ke-17 ya, katakan begitu. Nah, yang menjawab di item ke-5 yang menjawab 1 ada 1 orang, yang menjawab 4 yang menjawab 2 ada 4 orang, yang menjawab 3 ada 7 orang, yang menjawab 4 ada 11 orang, yang menjawab 7 ada 7 orang. Gitu ya. Kan jadi kita mendapatkan frekuensinya jauh lebih mudah. Lalu langkah yang kedua kita cari proporsinya kan? Kita cari proporsi. Proporsi dari 1 2 3 4 5 gitu ya. Proporsi ini tuh ada berapa nih? Jumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Sum dari sini ke sini. Tadi ini untuk mencari n-nya. N-nya ada 30. Semuanya pasti 30. Si respondennya ada 30 orang. Gitu kan? Kita cari proporsinya. Proporsi adalah sama dengan frekuensi dibagi n-nya. Gitu ya. Ini 0. Lalu kemudian tinggal drag ke bawah. Oh, sorry. Nah, ini sorry. Harusnya ini tetap ya. Kita di sini kasih tanda itu ya, kasih tanda dolar gitu, kasih tanda dolar. Tanda dolar ini untuk membuat agar tidak tetap dibagi ini gitu ya, tetap dibagi si kolom 39 B39. Tuh. Drag ke bawah. Sorry. Drag. Nah, gitu ya. Jadi ini hasil muncullah proporsi. Proporsi. 3 angka saja di belakang proporsi. Kita drag semuanya ke sini. Nah, jadi ini kita dapat proporsinya. Kemudian ada PK ya, proporsi kumulatif. 1, 2, 3, 4, 5. Proporsi kumulatif ini sama dengan ini. Nah, kemudian sama dengan
ini ditambah ini sama dengan ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Nah, itu ya. Karena kumulatif kan, dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah yang ini. Ya. Nah, kemudian ini sama ini ditambah yang ini ditambah ini ditambah ini. Oke. Nah, jadi akhirnya pasti satu. Semuanya pasti di proporsi kumulatif yang terakhir itu satu gitu ya, karena kan kumulatif semuanya pasti akan satu karena di sini adalah proporsi. Nah, semuanya satu. Gitu ya. Nah, tapi ini ada proporsi kumulatif yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tuh. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Kalau tidak, saya lanjutkan untuk mencari proporsi kumulatif tengahnya, gitu ya, PKT. Cari PKT-nya, ini 1, 2, 3, 4, 5, itu ya. PKT-nya adalah, tadi itu apa? Proporsi, setengah dari proporsi, sama dengan setengah dari proporsi 0,5 dikali proporsi, gitu kan? Betul? Setengah dari Iya, Pak. setengah dikali proporsi, setengah proporsinya ditambah proporsi kumulatif selanjutnya, sebelumnya, gitu kan? Nah, ini karena ini belum ada kan, yang satu proporsi kumulatifnya 0, gitu ya. Di drag saja ke bawah langsung, Brad. Nah, kita akan mendapatkan proporsi kumulatif tengah. Gitu. Ini 3 angka juga. Gitu ya. Yang ini kan setengah dari ini, proporsi sebelumnya itu yang kedua. Gitu. Yang ini setengah dari ini ditambah proporsi kumulatif yang ketiga. Yang kelima, si PKT kelima setengah dari proporsi yang kelima ditambah proporsi kumulatif yang keempat. Cukup dimengerti di sini? Nah, lalu kemudian kita drag semua. Nah, semuanya begitu ya. Jadi kita akan langsung mendapatkan proporsi kumulatif tengahnya secara lebih gampang dengan Excel gitu. Lalu kemudian kita cari apa nih? Yang selanjutnya adalah mencari Z ya. Mencari Z-nya itu dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, yakni ini dikonsultasikan ke tabel ini ya, di tabel normal. Ini caranya adalah ini kita cari normal inverse, distribusi normal inverse, probabilitasnya yang mana? Yang ini. Nah, gitu ya. Probabilitas yang ini. Minnya berapa? Minnya 0 kan? Standar deviasinya 1. Kenapa minnya 0? Karena kan tadi sudah distandarkan dari -3 ke plus 3. Rata-ratanya tengahnya adalah 0 gitu. Jadi kan begini. Nah, tadi kan -3, -2 misalkan -2. Sorry. Kita ini dulu. Nah, kan -1 kan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 kan gitu ya. Nah, gitu.
Rata-ratanya tuh di sini di 0. Rata-ratanya tuh di 0 gitu ya. Jadi kan data tuh seperti ini normalnya. Sorry. Nah, seperti itu kan. Ya, ini titik min-nya di 0. Deviasinya 1. Nah, jarak dari 0 ke 1-nya adalah 1. Gitu. Jarak dari 0 ke 1, 1. Jarak dari 1 ke 2, 1. Jarak dari 2 ke 3, 1. Nah, itu yang disebut sebagai jarak deviasi itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini norms D40 dengan probabilitas 0, 1. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya karena 0, ya ininya 0. Terus kemudian ke bawah. Nah, ini 0. 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kalau ini num berarti 0. Atau misalkan Anda boleh membuat sebuah formula lagi, misalkan formula if gitu ya. Jika ini sama dengan 0 gitu ya, maka 0 kan gitu, maka 0. Jika ini bukan 0, maka pakai itu lagi, jika salah, jika ini lebih besar daripada 0, maka gitu ya, maka ini maka norma inversi dari probabilitas ini 0, standar deviasinya 1. Nah, jika salah berarti bukan 0, apa nih? Berarti 0 ya. Enggak. Nah, gitu kan. Kita coba. Nah, gitu ya. Jadi kalau 0, 0. Gitu. Lalu kita nah ini apa nih? Karena ini 1 nih. Ini 1 berarti harusnya jika ini 1 ya, ganti berarti jika ini 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, iya betul. Betul ya. Kalau 1 ya 1. Nah, ini sebetulnya PKT-nya 1, kalau PKT-nya 1 itu sulit ya. Oh sorry, kalau ininya 1 berarti 3 kan harusnya ya. Karena kan akhirnya plus 3. Nah, ini jadi 3. 0, nah seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, baru ini dijumlahkan gitu ya. Berbentuk Z positifnya. Z positifnya adalah sama dengan berapa ya? Minus ya. Sulit kalau di formula ini. Intinya kalau ini 0,128155 berarti ini 0, ini 0 didorong ke 0, berarti ini juga 1, ini jawab 0 gitu ya. Ini baru sama dengan ini ditambah 1,28155. Oke. Nah, jadi 1,17
Lalu kemudian yang kelimanya sama ya, sorry. Sama dengan ini ditambah 1,28155. Gitu. Jadi nah, ini pembulatannya pembulatannya ini 0, ya 0, 0, ini 1, ini 2. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pasti banyak pertanyaan ya. Ini Anda boleh cobalah di rumah ya tentang terkait ini sorry. Nah ini bisa sebenarnya ini tinggal didorong saja ke ini ke 0 terus ditransformasi secara linear gitu ya, yang nantinya ini bukan seperti ini sebetulnya, salah. Nanti akan mendapatkan Z plus dan nilainya gitu. Silakan, ada yang mau masih pusing ya. Pusing mulai ke Excel. Ya begitulah. Nah, ini Excel ini hanya untuk mempermudah ya. Kalau misalkan Anda pusing dengan menggunakan Excel ini, ya Anda transformasi satu-satu gitu ya dengan seperti ini. Pembulatannya dengan cara seperti ini. Dengan langkah yang pertama cari frekuensi, cari proporsi kumulatif, cari titik tengah, cari Z-score gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Di formula barnya. Yang mana? Formula apa? Formula bar yang Semuanya, mana? Pak. Semuanya? Oke. Ini kan kalau ini frekuensi. Frekuensi ini adalah hitung gitu ya. Hitung sama dengan hitung tuh apa bahasa Inggrisnya? Count ya. Count. Sebetulnya ya itu tadi menggunakan Excel jauh lebih mudah gitu karena tinggal Anda bikin rumus yang pertama saja, tinggal drag semua selesai gitu daripada Anda satu-satu gitu ya. Benar nggak? Nah, jadi kalau yang untuk mencari frekuensi yaitu tadi hitung gitu ya. Hitung itu kan count if gitu ya. Dalam range yang ini range kan, range yang ini